Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Haposan Sinaga dari SMA Negeri 1 Bunyu, guru sejarah yang akan berbagi praktik baik hari ini. Adapun praktik baik yang telah saya lakukan adalah penerapan ekopedagogik dalam pembelajaran sejarah untuk meningkatkan kearifan lokal di SMA Negeri 1 Bunyu. Dimulai di latar belakang permasalahannya adalah kearifan lokal atau kebijakan lokal mengacu pada sistem dan pola kehidupan sosial, budaya, politik, dan lingkungan yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat lokal. Melalui pendidikan ekologis, orang diajarkan untuk memahami bahwa keberadaan makhluk hidup lain memiliki arti yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat mempengaruhi cara kita memperlakukan lingkungan hidup dan menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dengan memperhatikan kearifan lokal. Pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung. Keilmuan tentang segala sesuatu yang pernah dialami manusia di masa lampau dan meninggalkan jejaknya hingga saat ini. Perhatian utamanya adalah pada aspek peristiwa itu sendiri, terutama urutan perkembangan yang kemudian disusun menjadi sebuah cerita sejarah. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah berarti mempelajari peristiwa masa lampau untuk mengambil pengalaman guna meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Ekopedagogik dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Bunyu, saya mengambil praktik baiknya di materi sejarah di kelas 12, yakni adalah dampak dari revolusi industri. Contohnya adalah dalam revolusi industri, dampak pada lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya untuk industri, dan perilaku konsumtif yang berdampak pada sumber daya alam. Dalam situasi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan limbah peternakan sapi yang berpotensi ada di sekitar. Pun manfaat praktik baik ini adalah bagi guru. Praktik baik ini diharapkan akan memberikan tambahan referensi bagi para guru dalam mengembangkan inovasi pembelajaran yang mengandung unsur muatan lokal. Bagi peserta didik, diharapkan praktik baik ini dapat memberikan gambaran tentang mempelajari sejarah. Peserta didik dapat mengetahui pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi pupuk, serta memanfaatkan sampah anorganik menjadi lebih bernilai. Dan bagi masyarakat secara umum adalah dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam mengelola pupuk organik dan memberikan pengetahuan pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang yang lebih bernilai. Nah, dalam perkembangan revolusi industri ini menyebar awalnya di Inggris hingga ke seluruh dunia dan hingga ke Indonesia dan hingga sekarang ini. Kemudian hari memberikan dampak. Nah, dampak-dampaknya itu ada dua, satu dampak positif, dua dampak negatif. Nah, dampak positifnya seperti itu, gambar itu. Itu ada gambar kawasan industri. Nah, di kawasan industri dampak positifnya apa, Pak? Dampak itu saya tuh dulu negara di laut ya, sama ini bahasanya pabrik gitu. Melalui sebuah berapa? Pabrik kasur atau gantungan-gantungan ya hiasan hotel ya, kira-kira itu solusi dari kami. Sekian dan terima kasih. Kenapa kita harus menjaga lingkungan kita? Karena kita membutuhkan lingkungan kita supaya kita juga tetap hidup sehat. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membuat pupuk organik yang terdiri dari
sampah daun kering, sisa-sisa sayur, kotoran sapi, dan serbuk kayu. Dalam proses pembuatannya, diawali dari langkah pertama, mengumpulkan bahan-bahan, kemudian digiling dengan mesin pencacah. Langkah kedua adalah mencacah batang pisang. Langkah ketiga, sediakan air untuk membuat racikan formula EM4. Langkah keempat, air bersih tadi dicampur dengan gula merah. Lalu langkah kelima, memasukkan EM4 sebanyak 4-6 takar. Setelah itu, diaduk supaya merata. Langkah keenam, mencampurkan racikan EM4 ke sampah daun yang sudah digiling tadi. Langkah ketujuh, yaitu memasukkan sampah yang sudah dicampurkan EM4 itu ke dalam bak penyimpanan untuk difermentasi. Langkah ke-8, setelah dimasukkan ke bak penyimpanan, sampah dicampur dengan kotoran sapi. Langkah ke-9, masukkan serbuk kayu. Langkah ke-10, memasukkan batang pisang yang sudah dicacah tadi. Dan selanjutnya, setelah tercampur semua, bahan kompos organik ditutup selama 3-4 minggu. Lalu dijemur 2-3 hari. Setelah itu, kompos siap digunakan. Pembiasaan positif yang dilakukan oleh peserta didik di SMA Negeri 1 Bunyu dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah adalah setiap hari dari perwakilan kelas melaksanakan piket Satgas Sampah, yaitu memilah sampah dari masing-masing kelas yang kemudian dikumpulkan di tempat pengolahan, yang nantinya sampah akan terbagi menjadi 2, yaitu sampah organik, sisa-sisa daun kering, rumput, dan lain-lain, dan sampah anorganik, yaitu botol plastik yang nantinya akan diolah. Untuk sampah organik akan diolah menjadi pupuk, dan sampah anorganik seperti botol air mineral akan dibuat menjadi kursi, meja, dan tempat tidur.